Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim, dan saya meralat ucapan jaksa ini bukan pembelaan, karena saya tidak merasa akan melakukan pembenaran apapun terhadap diri saya. Yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang buruh TKP, seorang pembunuh, dan seorang sakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak. Tahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya. Karena bicara, arti bicara. Jangan bagi perut saya, perut tipe saya. Bicara para manusia. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, tolong kali ini izinkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Biarkan saya mengalir seperti air dari hulu ke hilir. Biarkan saya mendongak pada wajah-wajah busuk para majikan, para penguasa, hingga kalau waktunya berhenti, saya pasti akan diam. Saya pasti akan diam. Diam. Sedari kecil, saya tidak pernah berani menolak perempuan. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari itu selalu membuat saya gugup dengan apa mereka, bisik-bisik mereka. Sama seperti yang terjadi waktu di kantor. Bakal siring guru madrasah saya menerangkan begini. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut dengan PKI. PKI itu benar-benar diajak untuk itu dihapus dan dilarang. Seluruh anak PKI dihukum. Jahatnya orang-orang yang membunuh mereka. Suara apa jelas? Bapaknya si Sumara. Apa ini dia? Terus sekarang gimana bapaknya Sumara? Ya sudah dicinta. Karena kehidupannya itu jadi menoleh kemana? Mengapa kalian semua mengatakan bahwa bapak saya itu PKI? Mengapa kalian semua percaya bahwa bapak saya itu PKI? Bapak saya bukan PKI. Sulaiman, bapak saya itu
menyambi jadi tukang beras kelapa. Sama seperti bapak kerja yang lain. Mengapa Anda bapak saya? Sekarang saya mengerti apa kata Simbo. Mengapa pada saat itu Simbo melarang bapak saya ikut bekerja sama dengan Denwasto? Seharusnya memang benar. Seharusnya bapak saya itu tidak ikut-ikutan ditangkap bersama Denwasto. Seharusnya bapak tak usah ikut narik kelapa, narik andong bersama Denwasto. Jadi seharusnya kami tidak perlu menanggung imbas perbuatan. Bahkan tidak bapak saya lakukan. Banyak bapak terus panjang saya membuat saya takut bicara, membuat saya takut menolak, membuat saya kehilangan separuh ruang. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbo saya tak mengizinkan saya untuk bersekolah lagi. Saya dibawa oleh Raisa bekerja ikut orang. Meski pada saat itu nilai saya bagus, dan sebetulnya saya juga ingin bersekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh bapak Simbo ataupun Simba. Saya tidak ingin namanya dipercaya orang. Namun suatu ketika sejenak saya bisa melupakan rasa sedih saya. Sedari bekerja di juragan beras, saya mengenal seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Kemudian saya jatuh hati padanya. Hati saya melambung tinggi sekali. Manakala saya tahu bahwa ternyata Mas Edi itu juga menaruh hati pada saya. Kau datang sore nanti, hanya kau yang bisa membuat hatiku menarik. Kau genggam tangan ini, tak sabar ku menanti dirimu kan kembali membawa harapan pasti. Burung pun bernyanyi, alunan melodi, sang menari bersinar meriah bersukaria. Dan ini kau di sini, hangat melengkapi, membuat hari-hariku penuh warna dan warni. Kembali terpelanting, jatuh ke dalam jurang yang curam. Saya tidak mungkin meneruskan cinta saya dengan Mas Edi. Setelah mengetahui sejarah keluarga saya, Mas Edi mundur teratur. Harap
lari dari bayang-bayang. Katanya, pendidikan bisa melepaskan diri dari ketergantungan. Itu yang ingin saya baca. Maka jadilah saya sekarang Sumara binti Sulaiman, seorang DKW lulusan SMA dengan predikat nilai yang tertinggi. Jadi bapak kosinus tanya diferensial jadi mesin cuci, monokotil dikotil jadi irama kayu bel, Archimedes jadi teori menyetrika kayu, sampai bisa bergerak, lenyap jadi bocah penggoring. Dan yang paling saya ingin, butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri dan golongan. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus begini, begitu, begini, begitu. Sekolah begini, di luar begini. Kenyataannya semua menjadi bukan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung ramah tamah gotong royong kekeluargaan. Tanya yang saya tahu, semua hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri saya menjadi rakyat selipan setengah gelap, dikuntirkan bayang-bayang bapak, dipaksa bongkar dan tunduk pada para penguasa. Di negeri sendiri saya hidup tanah dan apa ini dikuntirkan bayang-bayang bapak, mereka hitamkan gelapkan. Dan sekarang di negeri Malang saya memutuskan diri saya. Saya memutuskan cinta masa remaja saya. Karena saya berpikir, saya dapat memotivasi dari bulan-bulan. Nyatanya, Sumara tak saja kandas. Di balik jiwa majikan saya, di balik cerita-cerita majikan saya, seluruh nasib saya kandas. Saya disiksa lagi. Saya itu disiksa. Gaji saya selama setahun lenyap untuk alasan administrasi yang dikasih. Rencana itu saya diperlakukan seperti budak yang kalah dibinatangkan. Bisa dari itu saya raih pisau tajam, kutusukkan mata pisau itu ke jantung hati. Saya penuh. Majikan itu, saya butuh. Saya membunuh. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Tahun-tahun saya tidak salah, tetapi disalahkan. Malah dengan berani saya berbuat salah, salah yang sesungguhnya. Saya tahu saya akan dihukum. Tidak butuh pembelaan atau apa lagi. Saya ragu apakah hukum di negara saya ini bisa membela saya. Tapi saya
pengharapan itu justru menjadikan bencana bagi hidup saya. Hidup saya yang penuh ketakutan. Jika memang kematian yang harus saya hadapi sekarang, maka dengan berani, inilah saya, Sumara siap mati.